Oke, tutup. itu ada berapa banyak waktu itu di Bali yang hotel atau tempat yang digunakan untuk Kalau mengelola dibilang judol? lebih dari 200 sih ada lah Mas. Wow, sampai sekarang juga masih ada Itu per satu hotel ya. per satu hotel. Satu hotel yang di Kuta, sebelumnya yang di Oh, Jelambar, oke. sebelumnya yang di Ubud. Di tiap daerah ada tuh ya, Tiap di tiap daerah kawasan ada tuh. yang ini. Sampai hari ini. Kalau hari ini sih kayaknya udah nggak ada sih Mas. Oh, udah nggak ada ya. Iya. Kalau Oh, saya terakhir itu di tahun 2020 ya. hmm. 2020 setelah kasus setelah kasus ini mencuat ya. Itu kasus Pak FS tahun berapa ya kalau nggak salah itu. Udah itu pada ketar-ketir semua. Oh, oke. Jadi pada bubarkan diri, pada pokoknya kalang kabut dah. Ya, balik Ada yang lagi dong ke Kamboja jangan-jangan bener. atau keluar dari daerah itu ke daerah lain begitu. Bisa jadi ya. Jadi begitu atensi Pak Presiden Pak Jokowi waktu itu ya keluar setelah Pak FS ini bermasalah, itu pada kalang kabut sampai ada yang bosnya itu milih kabur dulu, Oh. jangan sampai ketangkap gitu. Sampai kadang karyawan yang ada yang ketakutan juga pada kabur-kaburan juga, sampai komputernya ditinggali kan. Ya. Namun di Bali itu ada yang kena juga, ada Oh. penggerebekan juga di hotel. Cuman ada tuh beritanya di Bali hotel apa itu ya, digerebek cuman mendapat perangkatnya doang, Ya. tapi orangnya nggak ada. Orangnya udah nggak ada ya, karena udah kabur duluan. Oh, oke. Halo, selamat datang di podcast Orang Dalam Inilah.com. Saya Ferdi Ilyas dan hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin belakangan ini sering sekali kita mendengar isu ini warawiri di seluruh pemberitaan media ya, terkait yang namanya judi online atau judol. Nah, kita tahu bahwa hari ini pemerintah terus memerangi wabah judol karena memang sudah masuk ke dalam bukan hanya sendi-sendi kehidupan masyarakat tapi udah sampai ke saraf-sarafnya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita banyak mendengar kesaksian ataupun juga cerita ya dari orang-orang yang ikut main judol gitu ya, yang ikut menjadi pengguna situs-situs judol. Tapi kemudian kita hari ini mencoba untuk menunjukkan atau ingin mempertontonkan kepada seluruh masyarakat atau publik bahwa kemudian hari ini warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai operator judi online atau admin judi online khususnya di Kamboja ya, itu jumlahnya meningkat tajam. Nah, data dari pemerintah menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini jumlahnya terus eksponensial, yang tadinya mungkin ribuan sekarang sudah mencapai 130.000 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai operator atau admin judi online atau yang memang bekerja di di lingkup pekerjaan judi online atau scamming begitu ya di Kamboja. Nah, bukan tidak mungkin di tahun 2024 ini jumlahnya akan semakin bertambah dan terakhir didengar jumlahnya sudah mencapai 150.000 lebih warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri terkait dengan judi online atau scamming. Nah, hari ini podcast Orang Dalam sudah menghadirkan salah seorang yang pernah ya menjadi operator ya atau admin judi online, bahkan saat dia bekerja dulu di sana itu pernah mengurus ya puluhan website ya. Nah, sampai memang menjadi
salah seorang yang cukup dipercaya oleh bos-bos judol di sana begitu karena mengurus banyak situs-situs dan mengelola itu dengan baik sehingga ya itu tadi penggunanya makin banyak begitu. Nah, kita hadirkan di episode orang dalam hari ini langsung saja kita sapa Bang. Apa kabar Bang? Baik ya, oke. Berarti sekarang udah enggak ya? Udah berhenti, oke. Kita ingin tahu nih, sampai kemudian Abang tuh memutuskan untuk berangkat ke Kamboja begitu, sampai kemudian kembali ke Kamboja, kembali ke Indonesia dan bahkan juga sempat mengelola beberapa aktivitas judol di Indonesia sendiri begitu ya. Tapi kemudian benar-benar memutuskan untuk uh, tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online begitu. Nah, ini kita pengen dengar pertama kali itu gimana sih Bang waktu itu kenapa ingin tertarik untuk bekerja di Kamboja? Apa yang melatar belakangi waktu itu? Ya kalau dari sisi saya pribadi sih ya, kalau saya mau berangkat Kamboja itu ya awalnya karena pertama tuh frustasi karena saya sendiri tuh penjudi. Oh, oke. Jadi saya udah banyak habiskan ratusan juta gitu kan, bahkan dalam satu malam, bukan satu malam sih ya, dalam 2 jam 3 jam itu untuk beli satu rumah 300 jutaan habis mas. Wow, itu dalam satu malam tuh ya Dah, iya, karena hanya saking dalam itu. ediknya ya. Jadi pas pada saat itu tahun 2015 tuh ya, saya situ terus dapat nih tawaran kerja untuk kerja ke sana nih, Kamboja, ke pusat kerja judi online ya nih. Saya berpikir kalau saya berangkat ke sana saya bisa tahu dong mekanismenya nih gimana. Ya. Dan saya bisa, mungkin mindset saya waktu itu saat saya tahu rasanya, bisa dong nih saya dari judi ini menang. Menarik kembali ke kanan saya, mungkin menghasilkan lebih kan gitu. Ya. Saya berangkat. Oke. Dan itu saya dimodalin semua mas. Berarti proses rekrutmennya waktu itu gimana? Nyari tahu sendiri atau memang tiba-tiba ada yang menghubungi atau bagaimana? Jadi kalau setelah saya tahu ya, setelah saya di Kamboja tuh, ternyata di Indonesia tuh ada agen rekrutmennya gitu. Oh, oke. Jadi dia tuh dibayar kalau per kepala, kalau nggak salah itu 1,5 juta waktu itu. Kalau dapat karyawan, bayarnya 1,5 juta. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Gitu. Kalau ketika dia memberangkatkan calon karyawan nih. Oke. Itu semua dimodalin. Dimodalin. Paspor dan uang saku semuanya juga ini dikasih semua di awal. Iya, dari paspor, tiket pesawat, sampai istilahnya, nah untuk dikasih lah itu 2 juta untuk beli pakaian, beli ini segala macam, Oke. untuk beli makanan atau segala macam, atau beli bawa rokok nih sana, karena di sana kan rokok Indonesia jarang ada. Ya, kalaupun ada mahal pasti. Benar. Oke. Begitu setelah dimodalin, dibikinin paspor, dikasih tiket pesawat, terus berangkat. Berangkat dari Medan, waktu itu saya dari Medan ya, berangkat ke KL, Oke. transit di KL, dari KL ke Kamboja. Oh, itu gimana? Pas waktu di imigrasi pengecekan kan ada sesi tanya jawab dulu biasanya kan sama petugasnya atau lancar-lancar aja waktu itu di perjalanan atau gimana? Atau Lancar, Mas. ada briefing tertentu tidak sebelum masuk ke bandara harus begini atau sampai di Kamboja atau di KL atau Singapura tempat transitnya harus begini dulu itu ada arahan semua. Ada di briefingin. Jadi kalau misalnya sampai di KL itu, kalau misalnya seandainya ditanya, ya bilang aja mau liburan. Oh, oke. Atau dari Medan juga begitu kan. Namun kalau sudah sampai di Kamboja, itu nggak ada briefing lagi, mungkin udah dikoordinasi semua imigrasinya. Dari Medan itu kita udah dibekali sih waktu itu, bawa pecahan dolar, $50, $20 sama uang $10. Oke. Jadi di paspornya itu diselipin Oh, $20, kalau enggak $50 gitu. nanti ini dikasih ke aparat-aparat itu. Ya pokoknya dia kan orangnya lagi duduk nih, kita kasih itu paspor, dia buka, udah nampak duit, udah duitnya ditaruh samping, stempel, nggak ada ini lagi. Oke, berarti memang sudah
terkoordinir begitu ya. Benar. Udah tahu begitu kode-kodenya nih siapa nih yang mau berangkat atau mau datang gitu ya. Jadi tinggal selipin uang di paspornya, terus nanti udah. Udah lewat aja. Oke, dan nggak pernah ada masalah begitu Nggak pernah. dari berapa orang waktu itu? Waktu itu gerombolan saya 12 orang berangkat, Mas. Dan 12-12-nya aman. Aman. Sejak berangkat dari Indonesia sampai ke KL, sampai ke Kamboja semua aman. Aman, nggak Tidak ada masalah. masalah imigrasi segala macam gitu Nggak waktu ada. itu. Oke. Keluar dari bandara, udah ada tuh taksi perusahaan yang jemput. Oke, heeh. Jadi kita udah langsung ke ini, ke kantor. Kalau waktu di KL itu gimana? Itu ada proses imigrasi juga kan yang akan dilewati, itu juga aman. Aman. Bayar juga? Enggak, kalau di KL itu enggak bayar. Oh, oke. Yang bayar itu hanya di bandara Indonesia sama bandara Kamboja. Oh, kalau tempat transit enggak bayar. di tempat transit nggak bayar karena memang tidak perlu ini ya, tidak perlu proses yang panjang ya. Ya, karena tujuannya tinggal kan kita berpindah saja. destinasinya kan bukan ke Malaysia. Ya soalnya. betul. Oke, begitu sudah sampai di Kamboja, sudah disiapin semua kebutuhan, dibawa ke sebuah tempat begitu ya, yang nanti dijadiin tempat tinggal atau gimana tuh ceritanya? Ya, jadi setelah naik taksi itu kita sampai pertama itu di kantor. Oh, oke. Di kantor tuh terus adalah tuh perwakilan dari bosnya tuh kan, Heeh. dari tangan kanannya atau leadernya lah gitu. Ya udah menyapa gitu, udah makan belum? Ini capek ya di jalan, ya udah kita pergi makan dulu. Nah, pada saat makan tuh lah sambil bawa koper kan, baru tuh dikasih tahu nanti kerjanya begini gini gini. Shift kerjanya biasa 12 jam gitu. Nah terus setelah selesai makan, udah kita dibawa ke mesnya yang gak jauh dari kantor. Oke. Jadi kalau ke kantor tuh berangkat kerja cuma jalan kaki sih 2 menit 3 menit doang. Karena deket ya? Deket gitu. Berarti yang 12 orang ini termasuk abang ini juga sudah tahu ya kalau nanti berangkat ke Kamboja itu memang bekerja untuk aktivitas judi online dan scamming itu ya? Benar. Oh. Waktu itu sih masih judi online sih yang Ya. belum ada scam. Scamming. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa banyak orang-orang Indonesia yang di sana merasa dijebak, itu tuh beda lagi. Beda mas. Ternyata bukan kerja seperti yang dijanjikan, ternyata jadi operator judi online itu alibi aja atau memang mereka sepolos itu dan ternyata di sana memang tidak bekerja sesuai yang dijanjikan. Kalau untuk yang sekarang lagi viral-viral tuh ya, yang lagi katanya kerja judi online ternyata scam. Iya. Nah, itu memang benar adanya mas. Oh. Karena kenapa? Kalau dia bilang untuk kerja scam gitu, kebanyakan orang udah tahu scam ini istilahnya mekanisme kerjanya gimana. Oh. Jangan pernah kita kalau mau ikut kerja scam ini berharap bisa pulang. Oh gitu. Beda lagi nih sama judol. Kalau scam lebih jahat sih mas. Oh. Kalau judol itu sebenarnya kalau selesai kontrak ya bisa pulang Oke. gitu. Tapi kalau scam nggak bisa. Soalnya kenapa? Kalau judol ini kan lebih ke permainan istilahnya pun kalau pidana cuma judi ya. Iya. Hanya judinya judi online kan gitu. Kalau scam ini kan penipuan mas. Iya benar. Ya kan? Oke. Jadi dia nggak akan membiarkan itu karyawan yang udah direkrutnya itu keluar untuk membocorkan. Jadi tidak mau ada kesalahan sekecil pun terjadi. Oke, nggak mau ada kebocoran tentang aktivitas scamming yang ada di sana. Makanya banyak korban-korban yang akhirnya juga ini ya harus meregang nyawa begitu ya, yang sampai mati di situ untuk Karena dibunuh sistemnya gitu. kalau di scam ini kamu kerja nggak dapat target, nggak dapat korban, ya kamu jangan berhenti kerja Oke. gitu. Oke, kita coba balik lagi ke judul. Nah, setelah sampai di sana, begitu sudah diterima begitu, itu bawa uang berapa banyak tuh waktu itu? Dimodalinya berapa tuh masing-masing? Nggak, waktu itu saya cuma bawa berapa uang Indonesia tuh cuma lembaran 500.000. Sisanya $100 cuman berupa pecahan gitu pecahan. Oke, itu dimodalin semua dari si agennya. Iya. Oh, oke. Jadi itu udah dari bosnya gitu. Oke, jadi kita nggak perlu keluar modal nih ya. Nggak Berangkat ke sana saat itu nggak perlu keluar modal. ada Semuanya modal badan dimodal. doang. Oke, dan pakaian. Oke, kalau pakaian pun juga dibeliin ya di sana. Iya. Ya. Nah, terus sampai di sana begitu hari pertama istirahat dulu terus langsung kerja. Iya, besoknya langsung kerja kan langsung dikasih tuh untuk uang makan sebulan $200. Oke. Heeh. Nah, $200 nih ya pinter-pinter lah kan gitu, ngatur makannya gimana, iritnya kan gitu. Karena biaya makan di sana juga paling murah juga makan
$2 sih sekali Iya, makan iya, ya. iya, iya, iya. $2 kalau satu hari $6 kali 30 $180 Iya, kan. iya, iya, iya. Nah sisanya $20 ya paling untuk rokok sama laundry baju Iya, dah benar, benar, benar. gitu. Oh, pas-pasan juga sebenarnya Pas-pasan ya. sebenarnya. Tapi kalau misalnya setelah bekerja dan ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh si bosnya itu nanti akan ada bonus-bonusnya gitu Ada. ya. Nah Oh, di situ sih yang menggiurkan sebenarnya Mas. oke, oke. Jadi kalau kerja kan gaji pokoknya waktu itu kalau masih CS itu 7 juta. Mm-mm. Jadi kadang bonusnya tuh per 3 bulan tuh kadang kita dapat dikasih 5 juta. Hmm. Kalau untuk skala CS ya gitu ya. 5 juta, 3 juta gitu. Itu target apa? Enggak target sih, istilahnya profit perusahaan. Oh, profit aja. Oh, Jadi jadi profit bagi-bagi. perusahaan misalnya itu ada sekitar 20% itu yang di-sharing ke karyawan. Oke, oke, oke. Jadi bukan karena ada target tertentu, misalnya dapat merekrut sekian ratus pemain gitu, itu bisa dapat bonus sekian nggak gitu ya? Enggak, jadi Oh, oke. tergantung Emang bonus profit, perusahaan ya secara profit keseluruhan perusahaannya. itu dibagi-bagi gitu. Oke, kalau sehari-hari kerja berapa jam waktu itu, Bang? 12 jam. 12 jam. Oke. Nanti shifting ya? Iya, shifting. Oke. Jadi ada 2 shift, si pagi, si malam. Berarti itu depan komputer aja tuh, ngatur itu. Iya, Ngatur jadi proses deposit yang masuk, proses withdraw yang masuk, terus proses live chat gitu kan. Ada yang live chat, kadang bos kok deposit saya belum masuk. Nah, ditanya ID-nya apa, kita cek kenapa belum diproses. Cek dananya di rekening udah masuk lu. Oke. Karena situ kan sistemnya waktu itu kan internet banking kan Iya. bisa dilihat. Ada pun mobile banking juga. Mm-mm. Nah, sambil fokus kerja itu ya tujuan awal saya tuh yaitu tadi mencari kebenarannya kan gitu. Penasaran juga gitu ya. Sebenarnya skema judul ini kayak gimana Iya, gitu ya? kayak gimana? Mana tahu saya tahu nih rahasianya, Heeh. saya bisa menang kan gitu. Menang banyak. Jadi pada saat itu setelah saya ini diajarin nih, Mm-mm. dikasih nih drive-nya, terus dikasih panelnya kan untuk login dan lihat deposit member dan segala macam. Tapi saya belum menemukan nih sistem navigasinya Heeh. untuk kontrol member ini belum, karena waktu itu posisi masih CS kan Oke, gitu. masih level bawah ya. Masih level bawah, jadi belum dikasih akses. Benar, aksesnya masih terbatas. Sering berjalannya waktu, saya tingkatkan kinerja tuh kan, dilihat kinerja kita bagus tuh, ya ada jenjang karirnya. Oke. Oh, ada Gitu. jenjang karir ya? Ya, jadi naiklah itu jadi ke ini. Supervisor atau Jadi waktu kepala itu marketing atau apa gitu jadi ya? CS tuh naik ke leader, Oh, leader. Oke. naik ke leader. Nah, ke leader ini udah mulai nampak nih Mas. Ya kan, mulai nampak. Yang saya heran, kenapa dari ini saya ambil contoh globalnya. Oh. Dari 10 pemain, jumlah deposit kan variatif. Mm-mm. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, Ya. dan sampai ada yang puluhan juta kan gitu. Yang depo puluhan juta ini, ya kan, ini dia depo terus nih kayak nggak dikasih menang. Dalam 2 jam habis, dalam 1 jam habis, ya kan. Nah, yang depo menengah ini sih yang istilahnya depo 500, 700 tuh masih berjuang. Oke. Heeh. Tapi yang depo 50.000 ini begitu 200, 300 dikasih kemenangannya, dia WD. Dikasih menang nih yang kecil. Oh, oke. Jadi berarti saya baca nih polanya. Dari 10 pemain yang deposit ini, dia makan besar kasih yang kecil. Oke. Gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, berharap kenapa, saya pernah tanya tuh kan kepada leader yang senior. Kenapa yang kecil dikasih menang? Kenapa yang enggak, yang depo besar kita kasih menang aja? Ya kan? Supaya dia tuh nanti kan datang lagi main besar. Oh, betul, betul, betul. Jadi biar dia itu ini dulu yang ketagihan dulu gitu ya. Nah, ya jawabannya itu tadi. Ini mindsetnya harus dirusak dulu kan. Iya, 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 iya. Gitu Pola lah pikirnya harus bahasanya. dirusak dulu ya. Iya. Biar mereka Jadi, tuh memang ketagihan dulu di awal. Apalagi member baru kan gitu. Hmm. Dan begitu depo, kita kasih menang dulu nih. Oke. Jadi mulai nih sedikit rasa nagih itu udah tertanam di ininya, di hatinya kan, dirinya, di dirinya tuh. Main nanti selanjutnya kalah kan. Mm-mm. Ah nggak, kalah kemarin kan saya main menang. Hmm. Ah coba saya tambahin modal deh. Oke. Biasanya kan gini, yang lucunya tuh di live chatnya kan, bos kok saya main kalah. Ah. Kemarin saya depo 50.000, saya menang 300. Kok saya depo 100 sekarang jadi kalah? Oh iya bos, mungkin tadi meja yang bos pilih salah. Oke. Ini pinter-pinternya CS-nya ya. Ah.
coba bos depo 300 atau 500. Oke, ada ajakan-ajakan begitu juga. Itulah fungsi live chat tadi Heeh. gitu. Oh, Live chat ini istilahnya membantu menghasut member ini tadi supaya terjebak lebih dalam betul betul. tanpa mereka sadarin gitu. Oke, jadi mereka naruh deponya semakin besar gitu ya. Iya. Karena memang ada iming-iming tadi begitu. Mm. Oke. Singkat cerita, sampai itu saya naik dari leader jadi kepala marketing. Oke. Itu dari waktu itu saya kerja dari satu situs udah menjadi sampai 26 situs. Oh, 26 situs. memegang 26 situs. Nah, ketika situs sudah banyak, mungkin udah dipercayalah sama bos ini kan, dikasihlah masternya pegang. Oh, aksesnya dibuka nih. Ah. Setelah saya lihat, wah ini sampai mati pun saya main nggak bakal bisa menang. Oh. Ternyata setiap dari banyak player yang deposit, misalnya ada 100 ribu nih, ya kan. Jadi itu ada apa ya? Ada indikatornya. Oke. Kalau kita bilang Hmm. ada warna merah, kuning, hijau kan gitu. Dan setiap warna itu memiliki arti mas. Oh gitu. Jadi kalau yang merah ini, dia masih baru depo nih, dan di situ ada nilai jumlah nominalnya. Oke, keluar tuh ya angkanya. Nah, jadi kalau ketika dia main itu udah sebelum mau mencapai max win lah, kita Iya. bilang kan bahasanya max win itu, dia ada di warna kuning. Oke. Itu berarti dia udah menang tapi dia belum WD kan gitu. Betul. Terus kalau udah hijau itu dia udah max win kan gitu. Nah, tugas kita nih yang diajarin sama bos tuh, yang hijau-hijau ini dilihat nih dari historinya, dia kemarin tuh udah deponya udah kalah berapa banyak kan gitu. Oh. Tapi kalau misalnya dia deponya history tiga deposit history ke belakangnya itu dia depo ada menang, terus depo udah ada kalah. Kasih kalah dulu kita makan 70%. Oke. Jadi begitu dia udah di hijau ini tadi, kita klik nih tombolnya down. Hmm. Itu algoritmanya bakal berubah dengan sendirinya tuh Ya kan. ya ya ya. Dia bakal surut, tapi perasaan si member nih kayak nggak terkejut kok nggak tiba-tiba down gitu Ya ya. ya ya. Jadi algoritmanya itu sengaja pelan-pelan dia buat menurun dan Ya, habis. artinya sudah diatur sedemikian rupa ya, secara sistematis begitu ya, sehingga si player atau pemainnya ini merasa memang tidak dirugikan banget gitu. Jadi memang diatur juga tuh secara emosionalnya ya dari perangkat-perangkatnya itu. Oke. Terus setelah sekian lama di sana, apa kemudian yang berarti rutinitasnya setiap hari begitu? Gitu. Setiap hari sepanjang tahun begitu. Iya. Oke. Setelah itu memutuskan untuk tidak lanjut lagi atau memutuskan untuk pulang ke Indonesia lagi, itu gimana ceritanya? Apa yang kemudian mengubah pola pikir abang sendiri gitu? Oh ternyata ini memang nggak bener nih gitu ya. Udahlah, ini hanya permainan mesin gitu. Ada orang yang mengatur ini dengan sistematis sehingga kita tuh kayak dibodoh-bodohin gitu. Apa kemudian bang yang bikin abang memutuskan untuk stop saat itu? Ya seperti itu tadi mas. Tujuan awal saya kan situ saya untuk mencari jawabannya. Oke, dan Apakah ternyata saya ketemu jawabannya. bisa mencari kemenangan ini dengan cara yang saya dapatkan dengan berangkat di Kamboja nih. Oke. Dengan berada di kantornya berarti saya bisa tahu dong mekanisme kerja kan gitu. Heeh. Dan selama hampir 5 tahun di sana saya baru menemukan jawabannya. Dari situ ya istilahnya dendam saya udah Iya. Dan rasa penasaran sudah terjawab juga ya. makanya saya berpikir nih mau sampai hartanya segunung pun kalau saya bantai saya masukin di sini nggak bakal nih. Oke. Jadi ya udahlah berdamai dengan hati sendiri nih kan. Ya. Tinggalkan nih, jangan dipegang. Bawa berapa dulu duit pulang? Kalau tuh itu selama 5 tahun itu saya udah bawa sekitar ini ya yang udah ini kan namanya selama 5 tahun itu kan hidup kan ada operasional Iya juga betul. kan. Paling tersisa tuh saya waktu itu bermodalkan ada sekitar 200-an juta lah 200 di juta rekening. ya yang Dari ada hasil di rekening. gaji, Ya, bonus dan selama sebagainya. 5 tahun bekerja di sana ya. Selama 5 Dan tahun di situ. udah termasuk biaya hidup begitu ya. Iya udah biaya hidup di situ. Oke. Nah istilahnya saya mau pulang itu udah kerja baik-baik aja lah kan gitu. Tapi pas waktu pulang gimana? Aman? Maksudnya tidak ada intimidasi atau ketakutan bahwa nanti kalau pulang akan susah gitu? Nggak, diizinin aja sama bosnya? Waktu itu masih ditahan sih, nggak boleh dikasih pulang kan gitu, dengan alasan ya cobalah setahun lagi kan gitu. Cuman namanya tekad kita udah bulat dan istilahnya historik kerja kita bersih ya udah, Iya. dia nggak bisa menahan kita kalau di judol ya. Iya, Kalau iya, di judol gitu masih istilahnya masih ada
apa namanya ya, tenggang rasanya Iya, gitu betul, kan gitu. Paling nanti kalau kita perlu mau balik ya udah silakan. Iya, Tapi iya, dengan basic kan kinerja kita tuh bagus kan gitu. bagus ya. Apalagi kalau sudah mencapai posisi tertentu dan sudah membawa keuntungan banyak buat perusahaan judulnya itu kan juga akhirnya ada kelonggaran-kelonggaran kali ya sama bosnya. Itu bener ya kalau di sana itu satu perusahaan itu struktur organisasinya tuh orang Indonesia semua. Dari Bener. bos sampai ke CS itu sampai ke OB-nya itu juga orang Indonesia semua. Iya orang Indonesia. Kalau OB-nya orang lokal lah. Oh iya, oke, orang lokal lah Jadi ya. kalau dari Iya, kelas paling kasarnya. rendah itu tingkatan kan CS tuh. Itu semua orang Indonesia. Semua dan pemiliknya juga orang Indonesia. Iya. Dan Oke. istilahnya kenapa bukan hanya admin judul sih, sampai yang usaha kuliner juga orang Indonesia Ya, mas. ya, 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 Jadi ya. istilahnya kayak kita bisa, ya kayak di Blok M gitu dah. Lokasinya yang jual makanan tuh ya, di Blok M tuh ya. Oke. Kayak super blok gitu ya, kayak Bener, gedung besar dengan komplek-komplek iya. bangunan gitu. Oh, Jadi oke. kalau kita bisa bilang gedung Blok M tuh, itulah kantornya. Oh, Pinggirannya tuh luar, itulah kulinernya. Di situ. oke. Jadi mau Ya, makan ya, ya, tinggal ke ya, bawah. ya, ya. Kan Oke, gitu. oke. Jadi paling selesai kerja, ya udah 12 jam kerja, lelah ya matanya. Istirahat, tidur. Heeh. Oh, rutinitasnya begitu aja. Ya paling ada namanya off day itu 1 bulan 4 kali kan Ya. gitu. Ya tergantung lah, harus koordinasi ke leader gitu supaya nggak bentrokan off day-nya dengan tim yang lain kan gitu. Heeh, heeh, heeh. Nah waktu off day itu udah bisa jalan-jalan kita ke kota, ke Phnom Penh, Oh, atau oke. kita mau ke Off day berapa hari dikasihnya? 1 hari, Satu hari aja. 1 hari. Oke, itu Jadi buat seminggu 1 ini kali. ya, buat relaksasi ya. Hmm. Heeh. Dan saya juga penasaran kenapa tadi jadi pertanyaan, karena saya pernah mendapatkan sebuah video ya yang dikirimkan oleh seseorang begitu yang di Kamboja. Di salah satu gedung itu ya, di aktivitas judol itu memang ternyata memang orang Indonesia semua gitu dan Iya, saya pikir itu perkantoran di Indonesia tapi ternyata itu di Kamboja dan itu seperti layaknya perkantoran-perkantoran yang ada di Indonesia. Ya emang isinya orang Indonesia semua, nggak ada orang lain di ya situ. bener. Kalau istilahnya di Indonesia itu ada namanya kampung pecinan gitu kan. Ah, Nah di sana kampung Indonesia. oh, Jadi orang Indonesia orang semua. Indonesia semua. Orang lokalnya ada, Ya, cuma ya, ya. lebih banyaknya orang Indonesia Ya, kerja ya, di ya, situ. ya. Itu waktu itu di mana posisinya? Yang Di Sretum. oke. Jadi perbatasan dengan Vietnam. Oh, ya, ya. Karena ada perbatasan juga dengan Thailand kan? Iya kan? Ya di Buffet, di Ya. Phuket. Oh, oke. Ada Ini lagi yang Kampung Som namanya. Gitu. itu yang perbatasan dengan Vietnam dan disitulah tempat bermukimnya apa namanya markas-markas judol yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia dan yang bekerja di sana adalah orang-orang Indonesia. Iya benar. Gitu. Itu pokoknya radius 10 kilometer tuh ya kantor judi online semua mas. Oke. Ya karena di sana legal gitu. Ya, 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 ya. Ya memang pemerintah Kamboja memang melegalkan judi Melegalkan. kan. Karena ada kasinonya Ya, juga. betul, kasino Jadi- darat ya. Iya benar. Oke. Jadi warga lokal juga bisa main kasino, kayak main tembak ikan, main roulette, main blackjack. Oke. Ya ada. Ya, ya, ya. Semua gitu. Tapi kan biasanya itu turis-turis tuh ya yang juga banyak ke sana ke kasino daratnya ya. Awalnya sih kalau saya lihat memang diperuntukkan untuk turis yang datang, untuk yang berwisata dan segala macam ya kan. Dan semenjak kehadiran judi online ini di sana, mungkin membantu infrastruktur negara mereka nih Ya mas. betul, karena Saya lihat. memang waktu itu sempat mengalami krisis ekonomi ya, Nah, sehingga setelah kemudian selesai memutuskan perang untuk tuh kan. mengaktifkan Nah yang saya lihat judol. semenjak banyak kantor judi online di sana, infrastruktur negaranya terbangun nih. Ya, Contohnya dari jalan tol. Waktu itu tahun 2015 saya masih dari Bandara Phnom Penh untuk ke kantor itu jaraknya bisa sampai 9 jam sampai 12 jam. oh, oke. Setelah 3 tahun saya di sana, dari kantor untuk ke bandara hanya menempuh waktu 2 jam. Oke, ya, jauh lebih berkurang ya, karena sudah terbangun infrastruktur yang sangat pesat ya. Ya, jadi pajak dari kasino dan ya pendatang-pendatang yang buka kantor judi online di situ ya sangat membantu sebenarnya untuk mereka kan gitu. Oke, Mungkin pemerintah setempatnya pintar juga memanfaatkan gitu. iyalah pasti. Dan waktu itu yang punya perusahaan-perusahaan judul itu sewa statusnya ya berarti. Oh, sewa ke pemilik bangunan milik warga lokal. Oh, oke. Jadi di kasinonya di bawah itu judul aktivitas judulnya di atas. Di atasnya lagi ini penginapan. Iya, bahkan penginapannya sampai nggak dibuka mas, disewakan untuk ini aja. Oh, untuk para admin-admin itu. Karena kan mereka mengkalkulasikan dong kalau disewakan ke kantor judi online kan panjang nih. Oh, Bulan kan pasti ada income. bener. Kalau untuk penyewa hotel kan paling 1 hari, 2 Iya hari. betul. Ya kan gitu. Iya, Lebih iya, bagus jadi kamarnya tuh di setup
untuk dijadiin kantor gitu. Oh, jadi kamar-kamar itu isinya juga komputer-komputer semua? Oke. Dijadiin ruangan Ya gitu. ruangan untuk ini ya, Mm-mm. untuk adminnya Iya. itu Sampai tempat beroperasi. karaoke juga tuh ada KTV itu. Jadi ada namanya Oh, KTV Crown ya di cerita. Ya, kamarnya bukan untuk karaoke lagi, jadi dirombak jadi kantor. oh, dan semua perangkat Iya. internet Internet apa? disediain dari tenan semua. Oh, jadi itu yang kemudian membuat dia merasa aman ya, para Mm-mm. pemilik bisnis-bisnis ini karena dia menumpang kepada ini ya penyewa-penyewa utamanya begitu, yang punya kasino darat itu tadi. Iya, dan disupport kan Dan gitu. disupport ya. Disupport dan keamanannya Pernah ada dijamin. ini nggak? Pernah ada digerebek gitu nggak sih? Karena kan ini pemiliknya perusahaan orang Indonesia gitu. Pernah digerebek? Gak pernah itu ada namanya razia untuk penggerebekan kasus judi ya mas. Oh gitu. Tapi kalau razia hanya untuk paspor atau visa, mungkin ada sesekali 2 kali. Dan itu pun juga kadang ada beritanya doang ya, istilahnya kayak butuh uang tambahan lebih nih. Oke. Tapi setelah ada isu itu, isunya doang nih, setelah udah dikasih koordinasi kan mungkin dari sana ya, istilahnya bos-bosnya ini patungan tuh, kasihlah ke imigrasi ini. Nggak ada terjadi. Oh, oke. Gitu. Ya, oke. Berarti abang setelah memutuskan untuk selesai di sana 5 tahun kurang lebih ya, pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia waktu itu kabarnya masih lanjut juga. Jadi waktu di Indonesia itu 2 bulan saya libur. Oke. Setelah itu saya dihubungin. Itu pasca COVID ya. 2021 ya. Oke. Jadi saya mendapat infonya begini. Bro, ini sepertinya kalau kantor ini dilanjutin di apa namanya di Indonesia. di Kamboja. Di Kamboja. Satu untuk karyawan akan sulit. Oke. Karena waktu COVID itu kan masih dilarang Akses untuk terbatas. dilarang Keluar untuk masuk. keluar masuk negara orang kan. Betul. Jadi ini mau nggak mau nih supaya bisa jalan untuk situs-situs barunya nih ya harus dibuka di Indonesia. Oh, oke. Jadi saya pikir apakah dibuka di Indonesia ini aman kan gitu. Tenang aja. Waktu itu saya masih tahunya tuh ada namanya konsorsium. Oke. Konsorsium udah ngatur semua itu untuk keamanannya. Heeh. Jalan aja. Ya udah saya pikir kalau di Indonesia nggak apa-apa dah. Saya nggak keluar negeri lagi. Jadi Betul. kalau mau ketemu keluarga pun gampang kan gitu. Masih di wilayah Indonesia kan gitu. Oke. Istilahnya yang penerbangan paling 1 jam bisa ketemu. Ya. Ya udah buka aja. Waktu itu bukanya di daerah Bali. Oh, buka pertama di Bali. Oh, oke. Di Bali itu bukan pertama sih ya. Ah, Tapi memang lokasinya waktu itu di sana. Tapi Oke. kalau yang udah berjalan tuh udah ada di daerah Jakarta gitu. oh, oke. Jakarta Seperti mana? daerah Dipik, daerah perumahan apa namanya? Permata Hijau. Oke, oke. Nah, Oh, itu sudah pokoknya ada di sana. Sudah ada sih sebenarnya yang berjalan. Oh, itu lebih dulu ya. Oke, ini karena sudah waktu itu terkendala situasi yang tidak memungkinkan dan juga beratnya di biaya operasional kali ya. Benar. Jadi kalau misalnya kasih UMR ya udah Ya, seneng ya, ya. ya, ya, ya. Terus juga nggak repot ngurusin visa, paspor gitu ya, nggak kasih Iya, jadi uang sana sini. kosnya tuh turun tuh jadi berkurang 40% lah. Oh, oke. Pembukaan kosnya. Heeh. Jadi istilahnya kalau bisa buka kantor Indonesia ya lebih untung kan gitu. Terus kan nggak bayar pajak, Ya. ya kan? Kalau di sana kan bayar pajak dong. Oh, Paling di sini cuma store ke konsorsium doang. oke. Jadi satu situs itu kalau nyetor konsorsium itu 10 juta sampai 20 juta. Oke, waktu itu. Jadi nilainya itu dilihat dari besar atau enggaknya situs ini. Oh, Jalan atau enggaknya ya, situs ya, ini. ya, ya, ya. Tapi kalau belum jalan itu juga free sih, biasanya 3 bulan. Pertama. Nah itu. Bukalah Satu di situs. Bali waktu itu. Itu di mana? Di gedung, di hotel, apa di ruko atau di mana? Nah awal itu saya pikir di rumahnya. Setelah saya berangkat ke sana itu ternyata di hotel mas. Oh, hotel. Iya. Heeh. Saya pikir bukan di hotel juga. Saya was-was juga kan. Heeh. Karena akan bercampur dengan pengunjung hotel. Benar. Tapi ternyata, Ternyata satu hotel itu semuanya kantor judi semua. oh, jadi di luarnya doang nih kelihatan nih sebagai hotel, tapi ternyata sudah difungsikan sebagai kantor judol. Jadi semua kamarnya itu isinya komputer semua. Komputer semua. Wow. Karena waktu saya datang lihat di parkiran ini motor kok banyak benar ya. Ya kan. Jadi Dan setiap ada yang datang, kamarnya selalu dibilang penuh gitu. iya. Oh. Jadi kalau di sana itu hotelnya memang udah di booking nih sama orang konsor tuh dijadikan lokalisasi gitu lah. dilokalisir gitu ya. Iya, untuk usaha judi online gitu. Dan untuk masuk ke sana itu nggak gampang mas. Ya, 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 ya. Istilahnya
ada tuh namanya orang timur gitu, orangnya gede-gede gitu, yang jagain. Oke. Nggak bisa sembarang masuk. Ya, Jadi ya, harus ya. ada ID card-nya baru bisa Ya, masuk. ya, ada Gitu. akses tertentu begitu ya. Nah, Nah, di situ berapa lama waktu di Bali? itu setahun lebih sih, Hmm, kan gitu. Jadi setelah setahun lebih itu saya lihat kok bisa aman ya buka ini. aman ya? Aman, nggak ada masalah kan gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya nih kan ke bos itu, ya mereka udah koordinasi ke pihak kepolisian gitu. Yang pada saat itu saya belum Oke. tahu itu ternyata jenderal-jenderal yang dimaksud itu yang istilah FS lah yang Oh, sekarang udah oke, ketangkap oke. itu. Ya kan? Itu. Oh, Oh, ternyata jenderal berpangkat kan, eh, bintang lah ini yang eh. istilahnya di belakang orang konsol kan gitu. Jadi Makanya ada berani. oknum aparat nih yang jadi Iya. backing dari pemain-pemain Hmm, utama atau pemain besar judol di Indonesia ini iya. gitu ya? Jadi ada salah satu istilahnya situsnya yang pernah ini dah digeruduk di Polres gitu kan. Hmm. Ternyata setelah ditelepon selesai, Jadi nggak diproses. nggak diproses. Begitu diamanin, terus udah gitu tiba-tiba langsung keluar aja gitu. Kalau bahasa komandannya balik kanan, ya Oh balik kanan. gitu. Oh oke. Jadi udah selesai gitu. Udah, Berarti nggak ada ada masalah. ini, ada negosiasi begitu. Benar, karena waktu ditangkap itu kan cuma kan liar nih mas. Ah. Nggak semua situs ini ada yang ikut konsorsium. Oh. Jadi waktu itu ada yang sambil penggerebekan itu, yang digerebek itu sebetulnya nggak bayar konsor Oke, 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 gitu. oke. Dan dia nggak bayar konsor. Kalau bayar konsor kan kita tahu lokasi buka situsnya di mana nih, Ya. di hotel apa, atau di ruko mana, Heeh. atau di rumah bangun mana kan gitu. Nah terus karena udah dilihat sama yang baru-baru mau buka judi online ini karena ada yang buka di Indonesia nih, ya mereka ikut terjun aja tanpa mereka tahu ada prosedurnya ikut konsorsium. Yang penting mereka pikir bisa wifi tempatnya tertutup, Ya. buka aja. Ya, Kan ya, gitu. ya, ya. Nah itulah yang dihajar-hajar sama penggerebekan dari polisi dan itu pun kalau saya nilai nih itu atensi dari orang konsorsium. Ya, 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 ya. Jadi ada permainan juga sebenarnya ya di Jadi situ. kalau yang nggak ikut konsorsium hajar aja. Dihajar ya. Oke. Tutup. Itu ada berapa banyak waktu itu di Bali yang hotel atau tempat yang digunakan untuk Kalau mengelola dibilang judol? lebih dari 200 sih ada lah mas. Wow. Sampai sekarang juga masih Nah, ada itu per satu hotel ya. per satu hotel. Satu hotel yang di Kuta, belumnya yang di Jelambar, Oke. belumnya yang di Ubud. Di tiap daerah ada tuh ya. Tiap Di tiap daerah. kawasan ada tuh. Yang itu. Sampai hari ini. Kalau hari ini sih kayaknya udah nggak ada sih mas. Oh, udah nggak ada ya. Iya. Oh. Kalau saya terakhir itu di tahun 2020 ya. Hmm. 2020 setelah kasus setelah kasus ini mencuat ya. Itu kasus Pak FS tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu. Udah itu pada ketar-ketir semua. Oh, oke. Jadi pada bubarkan diri, pada pokoknya kalang kabut dah. Ya. Balik Ada lagi yang dong ke Kamboja jangan-jangan. Atau Bener. keluar dari daerah itu ke daerah lain begitu. Bisa jadi ya. Jadi begitu atensi Pak Presiden Pak Jokowi waktu dia keluar setelah Pak FS ini bermasalah, itu pada kalang kabut sampai ada yang bosnya itu milih kabur dulu, Oh. jangan sampai ketangkap gitu. Sampai kadang karyawan yang ada yang ketakutan juga pada kabur-kaburan juga sampai komputernya ditinggali kan gitu. Ya, ya. Namun di Bali itu ada yang kena juga, ada penggerebekan juga di hotel. Cuman ada tuh beritanya di Bali hotel apa itu ya digerebek cuman mendapat perangkatnya doang, Ya. tapi orangnya nggak ada. Orangnya udah nggak ada ya, karena udah kabur duluan. Oh, oke. Tapi ya kita nggak pernah tahu juga itu Iya. bagaimana skenarionya yang berlaku ya, karena Benar. kan kalau dari cerita abang tadi aja kan sudah diatur sedemikian rupa begitu ya. Ya Karena ikut artinya campur tangannya ini sih ya, aparat. aparat. Oke, aparat berarti juga ikut banyak yang jadi backing untuk mengamankan operasional judol ini di Indonesia. Tapi semenjak kasus Pak FS itu ya udah pada ini sih, Oh, udah nggak ada yang membacking. sepengetahuan abang berarti ya. Sepengetahuan saya sepengetahuan- gitu. Ah. Apalagi yang ditangkap ini kakap-kakap semua. Hmm. Lagi yang baru-baru ini kemarin ya yang ketangkap di Polda itu kan. Ya saya apresiasi sih. Polisi yang sekarang lebih bener ya. Menghajar kepalanya semua gitu. Oh, kemarin yang ditangkap-tangkap ini kasus ini sejak mencuat di Komdiji itu yang diamanin ini yang kakap-kakap semua nih. Bener, itu salah satu kakap. Salah satu kakapnya. Tapi ada kakap-kakap lain dong Masih ya? ada yang lain. Oh, Makanya saya apresiasi kepolisian sekarang tuh lebih hebat ya sekarang ya. Dan bukan maksudnya nggak
Nangkapnya bukan ada yang orang receh-receh aja gitu ya? nggak nangkap yang istilahnya yang teri-terinya Iya, doang iya, kan. iya, iya. Itu Oke. yang langsung besar-besarnya. Iya, oke. Memang kalau mau memberantas sesuatu ya harus dari kepalanya kan Betul, gitu. betul, betul. Tapi menurut Abang ya, ini kan sudah lama bernaung di judul itu. Kan ada yang mengatakan bahwa ya udah putus aja itu situsnya, nanti juga otomatis akan berhenti. Emang segampang itu atau sebenarnya nggak begitu skemanya? Nggak akan bisa mas. Oh gitu. Kalau yang saya lihat itu dari Kominfo yang istilahnya berusaha untuk memblokir link-linknya itu ya. Ah, Sampai 500.000 link, 300.000-an atau bahkan jutaan link pun diblokir percuma nih. oh, Jadi kenapa? situs bisa membeli domain baru, Oh oke. ya kan? Ya, Beli ya, domain ya. baru, udah diprogram, udah masuk, tinggal nge-broadcast aja nih ke data player. Kan database player kan ada. Setiap mereka Oke. melakukan registrasi akun kan mencantumkan nomor WA, Ah, ya kan? Dan setiap mereka buat akun juga wajib mencantumkan ID apa namanya Telegram juga, ya kan gitu. Nah itu tujuannya itu satu tadi, mengumpulkan data-data member mereka ini ketika nanti suatu saat link mereka nggak bisa dibuka atau gimana, jadi pada member nggak bisa main atau panik, di broadcast lagi sama mereka nih. Nih link alternatif login yang terbaru gitu. Jadi Oke. kalau saya pikir ya Nggak memang guna ya. sih Ya, istilahnya untuk usahanya sih ya benar kan gitu. Cuma kalau untuk tapi nggak tepat efisiensi aja, ya nggak akan tepat ya. sasaran. Jadi yang paling berdampak apa? Rekening atau gimana? Rekening nggak juga? Rekening nggak juga mas, Oh gitu. karena rekening ya kita bilang mau blokir rekening situs judul ya, Ya, situs apa rekening penerimanya lah gitu ya. rekening penerimanya. Penampungnya itu juga nggak ini. Nggak. Ini saya bongkar nih ya dari pengalaman saya 5 tahun di sana. Penyedia jasa rekening itu agennya ada Oh. dan itu oknum dari setiap bank. Oh, perbankan, oknum Perbankan, perbankan. oknumnya, saya nggak bilang Oke, banknya, iya. tapi oknumnya yang bermain. Oke. Jadi kita bisa tuh, mas, pesan ya, 30 BCA, 30 BNI, 30 Mandiri, siap bos. Dan itu dikasih garansi 1 tahun, Oh. ya kan? Garansinya habis nih 1 tahun, mau perpanjang garansi kan, rekeningnya masih dipakai, kita tinggal bayar lagi, bayar perpanjang garansinya. Garansinya ini untuk apa? Ketika waktu dipakai di situs, ditanam, diprogram di tujuan rekening deposit, terblokir nih sama pemerintah atau sama pihak bank, ya kan? Berarti kan ada dana dong di dalam. Ya. Misalnya ada sekitar 50 jutaan itu. Kita tinggal telepon agent. Tuh rekening BCA atas nama Budi Santoso tuh keblokir. Tolong tuh dananya di dalam ada. Itu siap. 24 jam beres mas. Dananya dikembaliin. Wow. Nanti Jadi rekening baru nanti kita kirimin ya. Oke. Itu ya, saya garansi. itu dihargai berapa untuk membuka satu rekening itu, akses satu rekening itu oleh oknum-oknum itu? Pokoknya kalau misalnya tergantung sih, misalnya dia ngambilnya tuh 10% atau 5% dari isi rekening. Gitu. Tapi pemilik rekeningnya ini siapa sebenarnya? Nggak tahu. Fiktif mas. Fiktif. Mungkin data dari orang yang meninggal atau data orang anonim atau fiktif yang dipakai. Ya karena saya dengar juga rekeningnya itu bisa lengkap tuh sama ATM-nya, mobile banking-nya. Karena kan untuk mengakses mobile banking kan juga harus pakai face recognition gitu kan. Nah itu kan juga bisa dilakukan itu sampai ke sana. Ininya prosesnya bisa dimudahkan sampai ke sana. Itu luar biasa sekali sebenarnya. Dan itu terjadi sampai hari ini untuk mendapatkan akses rekening-rekening. Iya benar. Dan itu dijual bebas. Saya sempat riset ya, sempat lihat memang di beberapa aplikasi seperti Telegram dan juga Facebook kalau saya tidak salah itu ada grup jual beli Jual beli rekening rekening, iya. dan dompet digital begitu. Nah itu di situ banyak tuh yang menawarkan dijual rekening bank ini dengan harga segini lengkap kartu ATM. Itu begitu skemanya. Benar. Jadi kalau dompet digital tuh biasa harganya 50.000 sampai 100.000 per akun. Gitu. Jadi kita misalnya kan kalau misalnya OVO tuh kan ada limitnya Ya. ya. Transaksinya 20 juta. Ya biasa kalau udah limit diganti. Ganti lagi karena kan murah itu 50.000 doang kan. Oke. Dan kabarnya juga rekening-rekening ini kan sebenarnya juga tidak satu rekening yang digunakan. Makanya agak susah untuk melacak uang-uangnya ini. Itu gimana skemanya? Kalau skemanya itu begini mas. Dalam satu perusahaan itu ada namanya rekening deposit, rekening withdraw, Oke. rekening pelewat, 3, tampung 1, 4,
tampung 2, 5, tampung 3, 6. tampung besar, tampung master. Wah, ada 8 rekening. Jadi skemanya itu nanti uang member yang masuk itu bakal larinya ke rekening deposit. Oke. Dari deposit akan dipindahin ke rekening withdraw. Oh. Biasa rekening withdraw itu disisain disisain hanya batasnya itu 2 juta sampai 5 juta. Oke. Selebihnya harus dipindahkan ke pelewat, rekening pelewat. Heeh. Dari rekening pelewat ini dipindahin lagi ke rekening tampung 1, Heeh. tampung 2, tampung 3 sampai ke tampung master. Oh. Itulah kerjaan CS tadi sebenarnya. Jadi kalau Oke. CS ini hanya memindahkan rekeningnya tuh sampai sebatas tampung 1 doang. Oke. Sisanya itu leader biasanya. Ya, ya, Tampung ya. dari Karena aksesnya tampung sudah sudah lebih ini ya, ini kan. udah lebih terbuka ya kalau leader-leader. Nah, leader tuh megang token-token yang besar lah gitu. Dari situ. Oke, jadi Makanya kalau untuk mau dilacak nih, jadi membernya larinya kemana kan? Ke rekening ini. Terus rekening dicari ini agak susah juga sih, Ya, ya, soalnya ya. perpindahannya banyak gitu. Dan kadang-kadang ini diganti mas rekeningnya misalnya ada per 3 bulan tuh ganti rekeningnya. Ya, 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 saya dengar juga Ya begitu. supaya untuk memanipulasi gitu kan, supaya nggak bisa dilacak gitu Oh. jika ada suatu saat dari perbankan mengecek atau gimana, itu sih tujuannya. Ya padahal juga sebenarnya oknum-oknum perbankan itu yang main ya, yang juga memperjualbelikan. Ya gimana caranya? Logikanya kita aja kalau kita ngurus rekening kan kita harus pakai KTP dan harus memverifikasi sejumlah data kan untuk buka satu rekening aja gitu. Ini bisa buka banyak rekening dengan sebebas-bebasnya itu ya ya pasti orang dalam Iya, pasti orang dalam. perbankannya lah yang Setiap melakukan itu ya. untuk ini ya mas, untuk transaksi apapun itu dengan instansi terkait pasti ada orang dalam ya. Iyalah. Kalau nggak ada orang dalam, suatu usaha ilegalnya nggak akan jalan, Ya, 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 ya. dan nggak akan bertahan lama kan gitu. Oke. Jadi contohnya aja deh, jumlah situs itu setahu saya tuh hampir 1,5 juta lebih, Oke. 500.000 lebih situs. Tiap satu situs itu pasti butuh setidaknya itu 50 rekening. Wow. Satu situs. Satu situs. Nah kita kalikan aja 500.000 itu, berapa rekening yang harus disediain? Kalau nggak ada orang dalam yang bermain, dari mana kita mesti mencari? Bro, saya beli rekeningmu sini. Ya, 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 ya. Wow. Ya, ya. Dan berapa banyak juga yang harus dilindungi begitu oleh Iya, karena apa? oknum-oknum Biaya aparat ini. koordinasinya ini besar kan gitu. Ya, 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 Dan ya. salah satunya orang terjebak untuk ikut kerja judi online ini ya itu tadi lah. Kalau pandangan saya ya kan, dan pengalaman saya, teman saya yang pernah saya tanya tuh, di Indonesia susah untuk cari kerja gitu. Kalaupun dapat, syaratnya mesti yang maksimal umur 30. Berpenampilan menarik, bisa Berpenampilan menarik. mengendalikan air, api, Nah, angin gitu. jadi kalau yang dilahirkan dengan menarik dia nggak boleh kerja dong. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya, makanya Benar ini nggak? jadi jalan pintas ya. Sedangkan di judi online untuk rekrut, kamu nggak perlu pintar katanya. Kamu nggak bisa apa-apa aja, saya bawa kamu ke sana. Di sana kita ajarin. Orang yang nggak tamat SD mas, pulang dari sana 2 tahun, dia bisa IT, bisa jadi marketing. Bisa jadi hacker jangan-jangan. Atau bisa bikin ini judul Iya. sendiri gitu ya. Selain untuk bikin bikin laporan keuangan yang nggak tamatan SD nggak bisa apa-apa bisa. Ya, ya, ya. Jadi di sana selain kerja dikasih gaji, dia juga diajarin gitu. Dididik begitu ya, Dididik. diajarin dengan ini. Bagaimana cara untuk marketing digitalnya, mengembangkan Ya, ya, ya. mengembangkan situs ini supaya terdetek di Google, ya kan? Kata kuncinya, keywordnya gimana supaya kebaca di setiap kata pencarian, ya kan? Misalnya situs paling terpercaya, nongol nih situs kita. Ya. Itu kan bersaing. Nah di Ya, situ betul. kita dilatih mas, Ya, ya, ya. diajarin gitu. Oh, diajarkan juga ilmu sosial medianya ya, Bener. gimana cara membaca algoritma, memunculkan kata kunci. Oke, oke. Tapi menurut abang sendiri apa kemudian yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa benar-benar memutus kalau tadi di situs udah nggak pasti nggak mungkin karena begitu di blok akan beli domain lagi muncul lagi gitu dan database player ini banyak dan sudah disimpan begitu ya. Nah terus kedua rekening juga kayaknya juga akan susah gitu. Jadi apa sebenarnya yang bisa sepengalaman atau sepengetahuan abang sendiri? Kalau dari perspektif saya sih berat ya mas. Ini paling pun jalan satu-satunya untuk meminimalisir pun yaitu harus panglima tertinggi di negara ini yang turun tangan gitu kan langsung. Nih pusatnya kita udah tahu nih pusatnya di Kamboja, di Filipina, ya kan gitu. Bagaimana koordinasi dengan pihak setempat itu bagi warga yang bukan
warga lokal itu ya nggak boleh usaha di situ gitu, nggak boleh usaha ilegal, Ya. ya kan. Tapi ya kembali lagi pemerintah negara itu juga mengizinkan, melegalkan kan. Ya, Jadi susah juga ya. juga sih ya. Tapi paling tidak kita apresiasi lah ya Iya. upaya-upaya hari Cuman ini ya. ya upaya kepolisian sekarang sih ya istilahnya lebih better lah Ya, daripada yang kemarin-kemarin. daripada yang kemarin-kemarin Nah, gitu ya. kalau yang sekarang sih kayaknya sepertinya untuk disuap-suap susah ya. Oke. Nggak bisa diajak bos koordinasi gini segala macam, nggak bisa. Ya karena ini juga sudah menjadi atensi besar masyarakat seluruh Indonesia kan. Jadi semua orang memang harus menjaga itu semua. Karena kan kita menyaksikan sendiri bagaimana dampak dahsyatnya judul ini terhadap ya perekonomian, kehidupan keluarga, rumah tangga ya kan. Bahkan ya orang nggak sedikit yang mati sia-sia begitu ya, Benar mas, meninggal dari begitu. akar permasalahan ini ya dari judi online ini ya. Makanya dibuat yang kejamnya sistemnya sekarang dibuat minimal deposit itu bisa 10.000. Tadinya nggak sampai di situ. Kalau dulu sih minimal 50.000 ya. Oh Kalau oke. sekarang tuh 10.000 supaya apa ini? 5.000 kabarnya ada juga. Kemungkinan sih ada ya. Oh oke. Jadi bahkan kenapa sih tujuannya ini istilahnya kalau 5.000 atau 10.000 untuk kalangan menengah ke bawah itu ada nih duitnya. Oh ya. Saya cobalah peruntungan. Awal coba-cobanya ini yang bermasalah ini. Yang membuka jalannya awalnya coba-coba nih. Ya. Anak-anak pun berarti ya saya juga baca data ya kalau anak-anak pun sekarang di Jakarta aja tuh udah datanya 9.000 ya. 9.000 anak itu terlibat judol. Di Indonesia tuh sampai 15.000 apa ya kalau saya tidak salah Bener ya. mas, karena iklannya itu waktu itu masih bisa berseliweran di medsos. Dan Tapi kalau apalagi akses diblokir, sosial media sekarang juga sangat terbuka ya. iya. Tapi kalau contohnya macam TikTok sekarang, iklan judul kan berkurang. Oh oke. Oh, udah berkurang ya? Iya. Sebetulnya itu salah satunya membantu juga sih. Sejak Karena penangkapan iya, Satbor itu ya siapa sih? ya Ya. sama. Karena kalau mindset saya sendiri ya seperti waktu dulu saya penjudi, udah kalah habis, saya udah mau berhenti nih. Jangan, udah gak usah main lagi dah. Tapi begitu saya slide ini akun media sosial Instagram ini, yang lewat iklannya itu dapat skater pecah kali 100 dikasih Zeus kayak petir ini. Ya. Niat untuk main itu tadi Muncul lagi. muncul lagi. Ya. Dan sampai hari ini tuh masih ada iklan-iklan begitu tuh juga masih. Terutama yang sekarang itu Instagram yang paling banyak saya lihat. Oh, Kalau di TikTok sih udah mulai kurang. berkurang. Ya berharapnya akan terus menurun ya sampai Ya, benar. benar-benar nggak ada gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga nih apa Mudah-mudahan dari ribut-ributnya Kominfo ini sekarang bisa, gitu ya. Tapi berarti ini ya apa yang abang lihat hari ini sampai hari ini melihat seluruh upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas judi online ini bagaimana abang menilainya? Apakah nggak akan ngaruh, akan ngaruh sedikit atau memang perlu koordinasi yang lebih ketat supaya menekan judol ini supaya tidak semakin meluas atau gimana sebenarnya? Kalau sebenarnya kebijakan yang lagi dilakukan pemerintah sekarang nih ya lebih efektif sih untuk mengurangi ya, untuk Oke. penurunan jumlah player kan gitu. Namun kita nggak tahu sih ke depannya, yang mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru kan dikeluarkan dari pemerintah. Salah satunya dengan kalau bisa ya iklan-iklan yang berseliweran di medsos itu kayak dari Kominfo itu bisalah untuk gimana sih supaya ini iklannya nggak akan muncul. Iklan yang bersifat judi atau gimana di ini. Kadang-kadang kita pinter mas. Yang agen-agen judi ini pinter kenapa? Kalau dia masukkan kata kunci untuk masang di untuk kata judi online ini, pasti keblokir dong. Ya. Namun dia masukkan tuh kata kuncinya tuh kayak seperti sewa apartemen, tersedia ini lowongan kerja dan segala macam. Namun iklannya judi online. Nah di situ kadang-kadang ini yang rancu. Ya. Mungkin sulit di sama Kominfo ini sulit diberantas gitu. Ya. Jadi karena mereka dipaksa itu di situ untuk berpikir kan, bagaimana supaya marketing digitalmu ini jalan. Jadi itulah muter otaknya kan gitu. Oke. Jadi saya pikir terobosan yang dilakukan pemerintah ini, kebijakan yang lagi berjalan ini ada baiknya, Ya. ya kan. Terutama ya untuk seperti iklan yang di TikTok itu dikurangin, itu sih untuk yang ini yang meminimalisir player yang berusia 17 ke bawah nih. Nah, itu bagus. Tapi kalau yang 17 ke atas itu ya
Saya harap sih ada terobosan-terobosan baru lah. Ya, 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 ya. Sedikit Bang soal scam tadi kita di awal menyinggung ya. Eh, Tidak sedikit juga kemudian warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja itu selain menjadi operator judi online itu juga terlibat dalam aktivitas scam ya, scam apapun itu bentuknya dikemas dalam e-commerce lah atau marketplace atau apalah itu namanya, tapi kemudian itu juga berlangsung di sana dan juga menyasar pasar Indonesia. Benar. Oh, Jadi kalau misalnya dari admin judi online nih, dia udah tahu nih kan kira-kira istilahnya di situ udah bermasalah, udah banyak makan uang perasaan kan. Mau nggak mau kan paspornya ditahan nih. ya. Supaya untuk berlanjut hidup, dia lihat dong komunitas di Facebook itu paling salah satu pintu gerbang itu mas. Kalau saya lihat ya, Oh, oke. komunitas di Facebook itu yang mengasih informasi, ngasih lowongan, ngasih kesempatan, kamu kerja di sini aja, nanti saya gaji sekian, gitu. Buka lowongan kerja untuk di perusahaan scam itu, tapi jelas-jelas udah scam, tapi kadang-kadang karena jumlah tawaran gajinya tuh yang di luar, Fantastis gitu ya. alah 20 juta, Ya, 14 ya, juta, ya. siapa yang nggak mau berangkat mas? Tanpa modal ya. Nah, namun sampai di sana tidak sesuai ekspektasi. Oh, oke. Kamu bakal disuruh kerja ya nih, ya, kalau yang cerita saya, kamu bakal disuruh kerja cari korban. Kalau korban tidak dapat, ya kamu saya siksa. Oh, makanya itu banyak ya kita mendengar ya kalau ada warga negara Indonesia yang bekerja di sana ujung-ujungnya itu disiksa bahkan sampai meninggal dunia begitu ya. Itu karena memang itu tadi aktivitas scamming itu tadi. Benar. Kalau untuk scamming kemungkinan kita berangkat kerja, balik kalau nggak tinggal nama ya tinggal kenangan. Oh, ya kalau beruntung mungkin mereka yang berhasil kabur begitu. Berhasil Tapi tidak kabur. segampang itu juga. Kalau kabur dari situ tuh nggak gampang ya dari Nggak tempat gampang. kita Kalau ditempatkan kalau kalau di kerja di Kamboja itu. ya, kalau kerja judol tuh pulang kerja kita masih bebas nih mau kemana nih. Oh, oke. Tapi kalau di scamming kita nggak bisa mas. Jadi Oh, ada tuh istilahnya satu menara itu yang semua fasilitasnya udah tersedia di dalam. oh iya. Tempat nge-gym, diskotik, tempat minum, tempat makan, Mhm, kolam mhm. renang, lapangan futsal, badminton, basket, Oh, semua udah tersedia di situ. jadi nggak boleh keluar nih? Nggak boleh keluar. Pokoknya dari gerbang menara itu nggak boleh keluar. Banyak Oh, oke. aktivitasnya di dalam. Ya, ya, Gitu. ya. Makanya juga banyak yang berusaha kabur tapi nggak selamat Iya. ya. Karena kenapa scam ini lebih jahat? Kalau judi online ini tadi kan istilahnya pidananya memang hanya sekitar judi. Mhm. Yang istilahnya kita punya uang kita mengadu nasib Iya, iya, kan iya. gitu. Kalau scamming ini kan beda. Uang orang punya dirampas dengan Iya, cara menipu, iya betul. ya kan? Iya, iya, Pidananya iya. kan lebih berat ya, Iya kan gitu. betul. Ya Nah, walaupun jadi kemudian kita juga hari ini menyaksikan korban-korban scamming ini juga tidak pernah diproses seserius itu begitu ya. Walaupun efeknya ya kita tahu ya ada beberapa waktu yang lalu eh, berdalih dengan marketplace begitu. Tapi kemudian itu adalah scamming yang dilakukan oleh sejumlah orang, mafia secara terstruktur dilaporin pun ke ke polisi juga nggak diproses sama sekali dengan banyak dalih begitu ya. Oh, salah satunya yang baru-baru ini kan, mhm. itu boleh disebutin nggak? Ya boleh. Heeh, Ya kayak kasus ini yang e-commerce yang kalau nggak salah berbentuk kerajinan tangan tuh, heeh, yang di Cilandak tuh, heeh, Yogosop. heeh. Berapa miliar tuh uang korban? Oke. Setiap daerah sudah melakukan pelaporan, bahkan di Polda Metro Jaya pun sudah dilaporin. Hmm, Tapi belum ada penindakan sampai saat ini. oke. Kasusnya terjadi di bulan Oktober yang lalu, Ya. ya kan? Sampai sekarang udah hampir 2 bulan belum ada penindakan. Dan nggak tahu juga tuh Udah gimana nggak tahu nih nasib nasibnya gimana. uang dari korban-korban scam itu ya. Sampai sekarang juga mereka eh, kebingungan ya harus gimana gitu karena eh, kantornya tutup ya. Padahal itu tuh. Oh, oke. Dan Dan yang lapor itu bukan satu orang mas, ribuan ribuan orang yang laporin. seluruh Indonesia. Yang istilahnya terbagi mereka tuh untuk daerah Bali sekian ratus, daerah Jabodetabek sekian ratus, daerah Sumsel sekian ratus, Jawa Barat sekian. Oke. Tapi belum ada ini sih. Jadi Tindak lanjut. nggak ada tindak lanjutin. Jadi salah satu yang bikin apa namanya pelakunya ini tadi merajalela satu. Begitu dia udah scam, dilaporin, polisi aman-aman aja nggak ada tindak lanjutin. Oh, oke. Ya, sampai sekarang Nggak ada belum ada juga. penindakan. Oh, Nah, oke. tinggal dia buat aja nih
kulit yang baru nih dengan nama ganti e-commerce casing. yang baru, ganti casing. Oh. Pelakunya tetap sama. Nah, apa yang perlu diwaspadai nih kalau dari yang model beginian? Jadi yang satu kita bilang mau kita waspadai ya, Biasanya ada ajakan iming-iming atau apa tuh? Kalau benar sih mas. scamming model begituan. Kalau scamming ini tadi kan kita terjebak ini tadi satu karena promosinya apa namanya ya, marketingnya ini tadi istilahnya bisa menambah penghasilan paruh waktu contohnya kan gitu. Oke. Yang dimana notabene-nya kita sementara ekonomi kita kan udah sulit. Kalau misalnya ada peluang untuk menambah penghasilan, kenapa enggak sih kan gitu. Pasti tergiur nih Tergiur orang-orang dong ya. kan gitu. Nah apalagi yang awalnya itu yang kita ikut itu ada hasil gitu. Iya betul. Yang supaya hasil yang diberikan itu dengan tujuannya tadi membuat kita semakin tamak dan menambah jumlah deposit yang ini. Iya betul. Ya kan? Ya. Gitu. Sehingga nggak terasa ya di Benar. deposit ternyata uangnya lama-lama ternyata nggak bisa ditarik begitu. Iya. Kalau yang maksud saya itu kalau yang saya harapkan ini ya dari istilahnya bagi ke pihak kepolisian tuh kalau misalnya ada laporan nih tentang penipuan platform e-commerce itu maksudnya harus segera dong sigap ya ditindaklanjutin gitu kan. Tanpa istilahnya contohnya tuh menunggu katanya barang buktinya lengkap ini dan segala macam ya kan menunggu apa mau menghubungi pihak ya terkaitnya kan Iya, gitu. Contohnya itu kan namanya kalau nggak salah tuh PT Langit Makmur ya. Iya. Langit Makmur Jaya sama PT Langit Sukses Sejahtera. Maksudnya dari sekian banyak jumlah laporan masa tidak ada sih satu pun instansi yang menindaklanjutin. Kan jadi tanya-tanya dong. Padahal sudah ada ribuan korban nih yang Surat mengadu. LP-nya udah terbit, Ya. Mas. Ya. Udah ada surat terbitnya dengan jumlah kerugian itu yang fantastis dan bervariatif. Tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut apapun begitu ya. Dan korban pun sekarang juga masih kebingungan tuh harus gimana kemana lagi nih harus ngadu gitu. Upaya apa lagi yang harus dilakukan. Apalagi yang mereka-mereka di daerah ya. Karena saya dengar memang tidak hanya di Jakarta aja nih korbannya udah di luar Skalanya kan Jakarta. nasional, Mas. Nasional ya. Nasional. Oke. Bagaimana sih kemudian Bang yang perlu dikasih tahu begitu kan Abang sudah bergelut lama di bidang judul scamming, apa yang perlu dicurigai, ciri-cirinya apa kalau misalnya ada sesuatu ini pasti nggak bener nih, ini scamming nih, ini ajakan judul nih ya. Kalau judul oke lah ya udah ketahuan dari awal, tapi kalau scamming ini kan modusnya banyak nih. Dasarnya cuma satu yang mesti kita waspada itu yang mesti kita lebih ini ya wanti-wanti. Kalau ada satu tawaran yang mengiming-imingi dengan penghasilan yang istilahnya besar Dan nggak ngapa-ngapain, dan nggak ngapain, itu udah pasti ya scamming. udah pasti scamming. Oke. Udah itu aja sih. Ya itu imbauan ya. Jadi istilahnya kita dimingin mendapat penghasilan tanpa mengeluarkan keringat Ya. gitu. Sekalipun mengeluarkan keringat dengan penghasil income-nya ya istilahnya nggak balance punya. Kan gitu. Oke, Jadi- Bang terakhir gimana melihat aktivitas judul scamming yang berlaku di Kamboja hari ini dan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang ke sana dengan iming-iming yang fantastis, gaji yang bombastis begitu ya dan fasilitas yang mumpuni begitu. Apa yang ingin Abang sampaikan? Ya harapan saya sih satu ya, kalau untuk mengurangi para TKI Ya harapan saya sih satu ya, kalau untuk mengurangi para TKI yang untuk berangkat kerja di sana ya mungkin Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, kementerian terkait ya, Menteri Sosial. Nah mungkin Oke, ya, ya. menteri yang bisa membukakan lapangan kerja dah. Dan udah gitu untuk membuka lapangan Tidak banyak pekerjaan syarat-syarat itu yang nggak di luar dipersulit nalar ya, gitu. istilahnya tidak banyak syaratnya gitu. Ya istilahnya yang batas usia, kebanyakan batas usia yang boleh bekerja itu batas usia maksimal 30 lebih lagi berarti ini manusia nggak bisa cari makan lagi dong. Jangan. Sebetulnya harapan kita kepada pemerintah itu cuma itu doang sih. Ya, ada regulasi Cobalah dirubah yang mengakomodir regulasinya kan gitu. masyarakatnya yang Jadi produktif supaya- itu disediakan lapangan kerja ya. Iya. Udah gitu ya disesuaikan juga kan gitu. UMR yang diberikan itu sama biaya hidup sekarang ini kan Ya betul. kalau dibilang UMR sama biaya hidup itu pas-pasan mas. Jadi kadang kan manusia itu kerja tujuannya untuk bisa Ya. menggapai cita-citanya, tadi yang pengen punya rumah baru atau punya ini. Jadi ya harus didorong dong istilahnya kesejahteraan pekerja ini kan gitu. Kalau misalnya UMR-nya setara dengan gaji ini ya yang ditawarkan untuk kerja judi online itu, kemungkinan mereka nggak akan
Betul. mempertaruhkan nyawa Mas untuk nyebrang negara iya. cari makan. Nggak mungkin juga Logikanya begitu nggak? berani Ya kan? melakukan itu. Kenapa saya berani sampai berangkat itu? Karena memang jumlah yang Iya, ditawar iya. itu Siapa yang nggak tergiur gajinya gitu ya? gede Tanpa ada gitu. modal, dimodalin lagi Nah, kan? Ya, gimana nggak mau ke sana. Dan ya kita berharap ini tidak ini ya, tidak terjadi lagi ya. Ya walaupun kita hari ini info terakhir Abang masih mendengar teman-teman masih direkrut begitu, masih masih ya. sampai sekarang itu masih. Yang simpelnya sih kalau untuk moto infonya tuh cuma di ini ya, jalan gerbang itu cuma di Facebook Mas. Itu namanya komunitas Indo Kamboja, Indo Oke. Koipet, Indo Ceretum. Nah itu semua lapangan kerja tersedia di situ. Dan infonya bergulir setiap saat. Nah itu grupnya dari tahun 2015 sih. Dan sampai hari ini masih ada. Masih Oh, oke. Dan terbuka. terbuka Wow. gitu. Dan dari situ juga menginfokan butuh Iya. karyawan, butuh Iya. operator, butuh admin. Dari Jalurnya situ dari situ semua. Oke, ya. Gimana mau ini ya, mau berkurang gitu. Kalau aksesnya dibuka selebar-lebarnya seperti itu, gimana mau berkurang ya? Dan Makanya pemerintah harus cepat sih untuk ini ya, untuk melihat dan menindaklanjuti ya. menindaklanjuti. Oke Bang, menarik ya ceritanya ya. Kalau disediain waktu ini kayaknya nggak habis-habis. Tapi paling tidak kita sudah mendapatkan sebuah pesan penting bahwa tidak ada yang menguntungkan dari judul ini. Aktivitas judul ini adalah suatu yang sifatnya kayak seperti ibaratkan lingkaran setan, ya akan berkutat dengan sesuatu yang tidak menguntungkan dan sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat ya, begitu Benar. ya. Jadi ya itu tadi pesannya juga kepada pemerintah, ya kalau bisa ya disediakan nih lapangan pekerjaan yang layak dan cukup untuk masyarakatnya supaya Iya. tidak tergiur lagi untuk bisa menjadi Persyaratan kerjanya juga nggak susah. ya nggak gitu susah kan. ya, biar mereka nggak tergiur untuk pergi kerja ke luar negeri Ya, untuk supaya anak-anak bangsa ini ada harapannya gitu, Ya, bekerja di negeri sendiri dan berkarya di negeri sendiri. ya Gitu. betul. Dan itu tadi ya pemerintah, aparat-aparat yang tadinya kita harapkan bisa menjadi Jadi penegak hukum. penegakan hukum paling depan, ya kalau seperti yang diceritakan tadi kalau masih begitu juga ya kita tidak bisa berharap banyak tentu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ini menjadi pintu pembuka lah dari kejadian di Komdiji kemarin dan sampai hari ini juga masih terus berproses begitu ya. Memang diharapkan sampai ke akar-akarnya ya, mudah-mudahan ya, kita doakan bersama. Oke Bang, terima kasih ya sudah berbagi perspektif di podcast Orang Dalam. Dan kalau gitu kita sudahi podcast Orang Dalam inilah.com hari ini. Saya Ferdi Ilyas pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.